figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat sehat, sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Yang saya hormati Ibu Etsa Purbarani MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai Duta Bahasa Indonesia tahun 2021 ingin menyampaikan pidato temakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Angga Maulana Yusuf. Saya berusia 19 tahun dan berasal dari Jakarta. Saat ini, saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi. Sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi, bahasa Indonesia memiliki fungsi yang sangat banyak. Salah satu fungsi bahasa Indonesia yaitu digunakan dalam acara resmi dan ruang-ruang publik. Publik itu bermakna umum. Ruang publik, ruang untuk siapa saja dan digunakan oleh siapa saja. Ruang publik di Indonesia merupakan ruang umum dan digunakan oleh siapa saja, khususnya masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku dan bangsa. Karena masyarakat Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, dan bahasa Indonesia harus mengisi ruang-ruang publik di Indonesia. Bahasa suku bangsa tertentu tidak boleh mengisi ruang publik. Seperti contoh bahasa Sunda, tidak boleh mengisi ruang publik karena akan sulit dipahami oleh bangsa suku lain. Dengan digunakannya bahasa Indonesia di ruang publik, tentunya masyarakat Indonesia dari provinsi manapun atau desa manapun dapat memahami ungkapan yang dituliskan dalam bahasa Indonesia itu. Pemerintah juga harus menekankan penggunaan bahasa di ruang publik. Tidak boleh didominasi oleh bahasa asing, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa asing lain. Hal itu berkenaan dengan pemahaman publik. Jika dituliskan dengan bahasa asing, tentu publik tidak dapat memahaminya. Meskipun ada anggota masyarakat yang dapat memahaminya, namun kenyataannya masyarakat kita masih banyak yang belum dapat memahami bahasa asing dengan baik. Tentu, penggunaan bahasa asing di ruang publik akan sulit dipahami oleh masyarakat kita. Namun, di Indonesia, banyak orang dari negara lain yang tinggal di Indonesia. Tentunya, beberapa dari mereka ada yang mengerti bahasa Indonesia dan ada juga yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Berkaitan dengan itu, mungkin pemerintah bisa memberikan sedikit penggunaan bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional pada lokasi penting tertentu di bawah bahasa Indonesia untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia menuju bahasa Inggris. Namun tetap lebih mengedepankan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Inggris tersebut dengan cara lebih membesarkan huruf bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Inggris. Tujuan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yaitu yang pertama, memasyarakatkan pemakaian bahasa Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yaitu menanamkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahasa Indonesia yang merupakan lambang jati diri bangsa kita. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Yang keempat, mengevaluasi pemakaian bahasa di ruang publik dan membina pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang kelima, mewujudkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang memartabatkan bahasa Indonesia.
kecintaan terhadap bahasa Indonesia dan juga kebanggaan terhadap bahasa nasional mesti dipupuk sejak dini. Kesadaran untuk mengenamakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional yang taat kaidah mesti ditanamkan oleh orang Indonesia sejak pendidikan dasar hingga berkelanjutan pada tingkat-tingkat berikutnya. Dan tentunya harus digunakan metode pengajaran bahasa yang mendukung hal itu. Oleh karena itu, saya selaku Duta Bahasa Indonesia memiliki program pelatihan pelajar diakrabkan dengan kamus dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dengan begitu, kemampuan dan pengetahuan siswa dalam berbahasa Indonesia akan meningkat hingga mereka dewasa. Penggunaan bahasa Indonesia pun akan meningkat mutunya, terutama digunakan dalam ruang publik, ruang yang bisa dilewati oleh siapa saja, dan tentunya dengan memperhatikan penggunaan ejaan yang disempurnakan dan pedoman umum bahasa Indonesia yang baik dan benar. Harapan saya sebagai Duta Bahasa Indonesia, masyarakat Indonesia semakin meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia menjadi bahasa utama yang berada di ruang publik kita. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Mari bersama-sama kita jaga bahasa Indonesia jadi bahasa utama di ruang publik kita. Karena bahasa Indonesia merupakan jati diri kita, bangsa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.